Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin muslimat dimanapun Anda berada, saudara-saudariku seiman dan seagama, panjatkan doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati, melindungi, merahmati, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, memberikan kita kemampuan untuk meningkatkan kualiti ubudiyah kita, bagi kita untuk kita mengisi saki bagi kehidupan yang masih tinggal ini. Bukan sekadar menambahkan pengetahuan semata, tapi juga menambahkan amalan berdasarkan pengetahuan atau ilmu yang kita sudah. Kerana sebanyak manapun ilmu yang kita telah kuasai, jika dia tidak diamalkan, tidak dapat mengubah, mencorakkan jalanan hidup kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Ilmu yang kita tuntut setiap masa tidak akan menjadi hujah bagi kita di hadapan Allah ketika kelak kita dipertanggungjawabkan olehnya atas segala amanah, taklif yang Allah beri kepada kita. Sebenarnya ilmu yang semacam itu malah akan menjadi hujah bagi Allah untuk menempelak kita. Wa'iyadu billah. Summa na'udzubillah.
Sebab itulah usaha untuk terus meningkatkan kualiti ubudiyah. Usaha yang terus-menerus untuk meningkatkan makom kita di sisi Allah. Usaha terus-menerus untuk menyaut panggilan Allah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Larilah kamu pada Allah secepat yang mungkin. Firru, bukan hanya sari'u, bukan hanya sabiku, bukan hanya is'au, tapi firru. Allahu Akbar. Artinya lebih daripada sekadar bersegeralah, lebih daripada sekadar berlumba-lumbalah, lebih daripada sekadar bergegas dan cepat-cepatlah. Firru, lari sekuat tenaga. Ibarat kita dikejar rimau yang sedang lapar, pasti kita akan lari secepat yang boleh. Tanpa tengok kanan kiri. Karena takutnya kita kepada rimau yang lapar sedang mengejar kita. Sekaligus karena tingginya harapan yang kita ada untuk menyelamatkan diri daripada dibahang rimau. Itulah firru. Kita bukan disuruh melarikan diri pada rimau. Pergi ke tempat yang aman di rumah. Tapi firru ilallah. Lari sekuat tenaga untuk mendapatkan pengampunannya, untuk berada di makom yang sedekat yang boleh di sisinya. Itu harapan kita didorong oleh rasa takut kepada kemurkaan dan azabnya. Itu yang perlu kita berikan keutamaan dalam mengisi saki baki kehidupan. Yang entah berapa lama lagi. Yang pasti kita yakin umur yang kita telah gunakan tentu sudah lebih lama, lebih banyak daripada bakinya. Sebagian besar kita. Kita renungkan dan kita jadikan peringatan buat kita semua, buat diri saya khasnya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu daripada usaha kita meningkatkan kualiti ubudiyah berdasarkan pengajaran daripada surah Yusuf yang kita sedang pelajari. Jika minggu lepas saya bicara tentang berita bohong, karena dalam surah Yusuf ini ada satu kisah yang tak boleh tidak, melainkan kita mesti highlightkan. Karena ini sudah merebak, sudah membarah dalam kehidupan kita hari ini. Yakni fakta tentang hoax, fake news, berita bohong, palsu, fitnah, dan bagaimana kita mengatasinya. Dan jangan lupa, telah kita ketahui sama,
bahwa berita bohong, fitnah yang tujuannya untuk memperdayakan pihak lain, itu sudah berlaku semenjak zaman Nabi Adam. Dan pelaku utama dan pertamanya adalah iblis. Tengok, akhirnya Adam menjadi mangsa apa? Mangsa cerita bohong iblis. Juga berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sama dilakukan oleh adik-beradiknya. Atau dilakukan oleh majikannya, tuan besarnya di Mesir. Berlaku kepada isteri kesayangan Nabi Aisyah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin menjadi korban berita bohong yang direka-reka. Sehingga Allah, bahasa kita, turun tangan membersihkan namanya. Menafikan tuduhan jahat, fitnah yang luar biasa yang dilakukan pada isteri kesayangan Nabi. Dalam surah An-Nur. Juga berlaku pada sahabat Nabi. Al-Walid bin Uqbah bin Mu'ab bin Mu'aid. Allah ada dalam surah Al-Hujurat. Bahkan di situ ada kalimat fasik. Kalau Nabi Adam menjadi mangsa kebohongan atau berita yang direka-reka oleh iblis, Yusuf menjadi mangsa bagi tipu daya adik-beradiknya dan tuan besarnya. Jika Aisyah Ummul Mukminin menjadi korban berita bohong oleh orang-orang munafik, hampir-hampir sahabat Nabi, Rasul SAW sendiri, hampir-hampir menjadi korban fake news, berita bohong ini, yang dilaku oleh sahabat baginda sendiri. yakni Al-Walid bin Mughirah bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Kita diutus memungut zakat kepada kaum Bani Musthalib. Lihat dalam surah Al-Hujurat. Walaupun telah saya tegaskan minggu lepas, bahwa dalam Al-Quran memang tidak adalah kalimat yang secara eksplisit menyebut hoax, itu tidak ada. Yang ada kidbun atau ifkun. Kidbun ada, ifkun ada. Yang maknanya yakni satu berita yang disampaikan penuh dengan kebohongan dan niatnya untuk menzalimi, menganiaya mangsanya. Maka bagaimana cara kita mengatasinya? Yang subhanallah, sekarang ini kita hidup pada zaman yang seperti ini. Jamaah sekalian, mari kita perhatikan garis panduan untuk kita, bagi kita hari ini dalam menghadapi berita-berita bohong, fake news, hoax, atau apalah namanya terpulang, ya mahu gana istilah apa. Apalagi kita hidup dalam dunia kemudahan informasi, mendapatkan informasi, menyebarkan informasi, kecanggihan dunia telekomunikasi. Surah Yusuf benar-benar memberikan panduan pada kita dalam menghadapi masalah ini. Ya, lihat yang pertama aja mas sekalian.
yakni ketika adik-beradik Yusuf, ini secara saya ringkaskan ya, yang kita pelajari telah dari ayat yang ke-8 dahulu. Ini hoax yang pertama dan bagaimana cara menghadapinya. Dalam ayat yang ke-8 dahulu, Allah ceritakan idkhalu la yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Yusuf ayat 8, jangan boleh tengok semula. Ketika mereka adik-beradik Yusuf berkata sesama mereka, nampaknya sungguhlah Yusuf adik kecil kita, lain mak dengan kita ini, lebih disayangi oleh ayah kita. Sedangkan kita ini golongan yang besar, golongan yang ramai. Anak-anak ayah daripada mak kita ni lebih ramai daripada anak ayah melalui isteri ayah yang seorang. Kita anak-anak yang dah dewasa yang sudah banyak jasa buat ayah. Tapi kenapa justru ayah lebih menyayangi Yusuf, kanak-kanak yang belum buat apa-apa bagi orang tuanya? Ini puncanya. Artinya apa ya Mas Kan? Salah satu punca, salah satu asbab seseorang itu sanggup mereka-reka cerita, menyebarkan berita bohong, membuat tuduhan-tuduhan tidak berasas, yang tujuannya untuk menjahanamkan mangsanya. Apa dia? Terjadi karena hilangnya kepercayaan terhadap pihak tertentu. Dalam bahasa mudahnya, buruk sangka. Anak Nabi Yakub sudah hilang kepercayaan kepada orang tuanya, Nabi Yakub. Tapi apakah ini bermakna Nabi Yakub memang sudah jadi orang tua yang tidak dapat dipercayai? Itu bukan itu puncanya. Puncanya yakni mereka sendiri sudah tidak mempercayai, sudah suudzon. Mereka sudah punya persepsi buruk, anggapan buruk terhadap ayahnya. Nah, ini asbab, ini motif kenapa orang sanggup buat cerita bohong tentang orang lain. Hati-hati. Sifat suudzon yang Allah jelaskan, yang boleh baca tafsirnya, ulasannya dalam surah Al-Hujurat. Apa itu suudzon? Suudzon itulah yang menjadi punca orang fitnah orang. Orang sebarkan berita bohong tentang orang. Orang sebarkan fake news tentang orang. Bila orang sudah dijangkiti penyakit suudzon, dengki ya. Walaupun orang yang jadi mangsa suudzon itu belum tentu ia sudah jadi orang yang tidak boleh dipercayai. Yang jadi mangsa suudzon boleh jadi bukan orang yang layak untuk dia suudzon. Dia orang yang baik, orang yang terpercaya. Jadi suudzon itu puncanya kepada si pelakunya, bukan pada si objeknya dalam ayat ini. Puncanya pada hati-hati anak Nabi Yakub, bukan pada Nabi Yakub. Apa sikap Nabi Yakub? Ketika satu persatu jamaah sekalian, berita bohong di cerita rekaan ditujukan padanya. Minta pergi main bersamalah, nak jagalah. Balik katanya inilah musuh dimakan serigala lah. Tak percaya inilah bajunya. Coba, bukan itu semua fake news. Bagaimana sikap Nabi Yakub, jamaah sekalian? Allah
Dulu alam ayat yang ke-18 setelah kita pelajari. Waja'u ala qomisihi bidamin kadhib. Mereka balik daripada bermain-main menggembala kambingnya. Saya membawa sehelai baju. Tah baju siapa? Yang pasti baju. Dikata baju Yusuf yang sudah dilumuri dengan darah palsu. Bohong lagi. Kami bermain-main ayah, kami ini Yusuf dah. Hoax lagi. Fitnah lagi. Apa sikap Nabi Yakub? Ini menghadapi hoax sebesar ini, fake news seperti ini. Nabi Yakub kata, fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Itu ayat 18. Ini kita rujuk sebelah ya, karena saya nak cuba simpulkan tentang bahaya hoax ini. Yang saya fikir sangat relevan dengan anak kita. Begitu ketara relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap Nabi Yakub, sabrun jamil. Apa itu sabrun jamil, jamaah sekalian? Jadi kita akan menyelesaikan, kita akan mengatasi hoax tadi, masalah. Bukan tambah menambahkan masalah. Kita tidak akan menjadi sebagian dari masalah tersebut. Hoax adalah masalah. Kita menghadapinya ingin menyelesaikannya. Bukan menambah masalah. Bukan menambahkan rumitnya masalah. Bukan menambah keruhnya keadaan. Menanggapi hoax, berusahalah untuk tidak menambah masalah. Bukan untuk memperkeruh keadaan. Mempersusah keadaan. Kalau kita yang masalah, macam mana? Diam. Sabrun jamil. Diam. Diam bukan berarti kita kalah. Diam bukan berarti kita mempercayai. Tapi hanya karena kita tidak mau menambah masalah semakin besar, semakin susah. Kalau dalam istilah sekarang dijelaskan, yakni silent majority. Istilah sekarang. Bila kita dengar hoax sama istilah, sudah. Respon kita diam. Tidak. Bukan kita tahu, kita diam, kita sebenarnya sudah menyemak, kita mengikuti, kita mempelajari, kita sudah mulai menganalisa. Ya, sebenarnya bohong. Cerita yang saya dengar ini bohong. Selepas kita menyemak, mengkaji, buat siasatan senyap-senyap, kita sebenarnya bohong. Ya sudah. Akhirnya kita tahu itu bohong, sudah senyap. Kita tidak mau menambahkan keributan. Apalagi di media sosial. Dah jelas kita dah faham dah. Yakin itu bohong. Kenapa kita ikut mewariskan? Nah, untuk meyakinkan diri kita bahawa itu bohong, kaji dahululah. Buat kaji sendiri dahulu, kita cermati, kita ikuti. Dan jika sekiranya benar sekalipun, sudah, jangan ikut menghibahkannya. Apalagi ternyata ia bohong. Itu namanya sabrun jamil. Nabi Yakub alaihissalam yakin betul bahwa anak itu sedang berbohong. Anak-anaknya sedang menyampaikan berita palsu. Tapi Nabi Yakub dengan sangat bijaksana, sabrun jamil sudah. Dia tidak akan lalu bertanya rasa. Itu cara mana? Bukan mengalah. Diam bukan mengalah. Tapi diam karena tidak mau menambahkan, memperkeruh keadaan. Membesarkan masalah-masalah yang sudah boleh diselesaikan.
Kalau dilawan dan lawan, dia habis ya mas sekalian umur kita. Itu cara sebenarnya. Kemudian ketika Nabi Yusuf dapat lagi berita bohong, berita palsu yang direka-reka untuk menjahanamkan dan mencelakakan Nabi Yusuf. Jadi dalam ayat 25 yang baru kita pelajari, ini bukan datang daripada adik-beradik, datang orang lain daripada tuan besarnya di Mesir. Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min dubur. Kedua-duanya berlumba-lumba untuk pergi mencapai siapa yang lebih dahulu sampai ke pintu nak keluar. Yusuf nak keluar, perempuan menghalangnya. Lalu si perempuan itu mengoyak baju Yusuf dari belakang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Lalu kedua-duanya jumpai tanpa dijangkakan sebelumnya. Tuannya, yakni suami pada perempuan tadi, depan pintu. Saat itu, ini kebohongan yang tak ke berapa kalinya, ini kemuncak makar si perempuan tadi, dikata, qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Perempuan itu berkata, apakah agaknya balasan bagi orang yang punya keinginan, niat jahat terhadap istri engkau? Tak ada balasan yang sesuai, yang setimpal kecuali penjara sajalah. Atau siksa yang pedih. Itu kan bohong. Itu kan cerita yang direka-reka untuk menjahanamkan Yusuf kerana dia gagal mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang boleh dikatakan kalau seperti itu? Apakah Yusuf diam ketika ini? Ketika Yusuf sudah berhadapan dengan tipu daya, hoax yang sangat berat dan mengancam keselamatan dirinya seperti itu depan mata, saat itu Yusuf tidak diam. Sebenarnya Yusuf menolak hoax dengan tegas dan keras. Dengan tegas dan keras. Ya. Yusuf jawab kan dalam ayat 26. Seakan-akan, wahai Tuhan, jika dia kata, tuduh aku, yang menggoda dia, yang ingin melakukan perbuatan keji, tak senonoh kepada isteri tuanku yang mulia. Semua itu rekaan belaka tuanku, bohong. Sebaliknya, hiya rawadatni an nafsi. Ayat 26. Yusuf tolak dengan tegas. Tanpa bahasa yang selindung-selindung, tak ada. Dia, sebenarnya bahkan dia yang nak sangat. Dia menggoda aku. Daripada mula hingga sekarang aku nak keluar, tarik baju dari belakang. Allahu Akbar. Tolak. Jadi cara menolak dengan sangat tegas. Hanya, saat kata hari, mana yang benar di situ? Perempuan itu menuduh Yusuf. Punca kesalahan itu. Yusuf pula menafikan, bahkan dia yang dipuncanya. Bukankah menafikan, menuduh balik. Yusuf kata dia. Nah, ini sudah kaitannya dengan apa yang kata itu tadi tentang macam mana hendak menentukan siapa benar siapa salah. Nah, ini sudah ya kalau kita bicara ini masuk pada pembicaraan mahkamah lah. Allah tidak biarkan masalahnya berhenti di situ saja. Allah tidak biarkan tuan pembesar Mesir itu akan menjatuhkan keputusan hanya berdasarkan persepsi tapi tidak berdasarkan bukti. Ya, kalaulah tuannya itu, orang besar itu, pasti ingin memutuskan siapa salah, siapa benar. Karena kedua-duanya
saling tuduh-menuduh. Jelas Yusuf menolak hoaxnya dengan tegas ya, tapi masalahnya siapa benar siapa salah. Sekarang, coba kalau tidak ada saksi, tak ada bukti, agaknya tuannya berpihak kepada istrinya atau pihak pada Yusuf. Jika tak ada sama sekali bukti, ya kita boleh anggaplah. Dengan ringan pasti Yusuf yang dianggap salah, istri yang dianggap benar. Tapi Allah tidak mau ini berlaku. Keadilan mesti ditegakkan berdasarkan bukti yang boleh dipercayai. Keadilan tidak boleh diputuskan hanya berdasarkan rasa benci dan suka. Tidak boleh. Seorang hakim tidak boleh memberikan keputusan dalam satu kes berdasarkan sentimen pribadi. Karena suka pada A menang. Karena benci pada B kalah. Zalim namanya. Tapi mesti berdasarkan kepada bukti yang boleh dipercayai. Jika bukti itu berpihak kepada A, putuskan bahwa itu benar. Dan B salah. Walaupun B itu mungkin anak kandung sendiri. Jika bukti-bukti dan saksi berpihak kepada A, ya bebaskan dia. Bersihkan namanya. Dan anggap tuduh, putuskan salah bagi B, walau B itu kekasihnya sendiri. Itu baru adil namanya. Dan di sini Allah ingin hambanya lakukan keadilan, ditunjukkan jalan keluarnya. Ada rupanya saksi. Nah, ini yang telah kita pelajari. Itu kaitannya ke sana. Tapi mana yang kaitannya hoax? Yusuf menolak dengan tegas hoax itu. Nah, kaitan dengan berita palsu, disampai Yusuf menolak dengan tegas tuduhan perempuan tadi, wasahidah sahidun min ahliha itu, kalau dalam bahasa sekarang, iya, tapi macam mana nak mengetahui itu benar siapa benar siapa? Ya inilah mesti buat research, cari bukti dahulu, siasat dahulu. Ya kalau sekarang apa bahasanya itu ya, kalau dalam bahasa. Kena buat siasatan, carian, formal search lah. Formal search kalau istilah sekarang. Kaji. Iya, ini kata itu. Agak-agak mana yang lebih mungkin. Yang lebih mungkin dia bercakap bohong dan mana yang lebih mungkin bercakap benar. Ya pastilah kena kaji. Ini namanya buat kajian, siasatan. Sebab saya tadi tidak boleh mempercayai ataupun menolak semata-mata hanya karena sentimen pribadi. Tidak boleh. Itu nanti kita dipertahuyakan di alam mahsyar. Pertahuyan amalan di alam mahsyar bukan hanya karena sholat atau tidak, bakti pada mabak atau tidak, tapi termasuk ini. Dahulu macam mana sikap awak ketika berhadapan dengan hoax? Jelas palsu. Oh, saya percaya itu karena. Tapi tahukah kamu akibat hoax itu? Ada orang jadi bangsa yang teraniaya. Dan kalau kamu percaya, mana kamu punya peranan. Kamu ada saham. Ini dipertanggungjawabkan. Walaupun mungkin orang jadi bangsanya tidak merasa teraniaya oleh kita yang hanya ikut-ikut. Orang jadi mangsa hoax pasti merasa teraniaya oleh si penyebar utamanya. Mereka yang mereka cerita pada awalnya. Dan tidak merasa teraniaya oleh yang lain yang pengikutnya, yang ribuan, yang ratusan. Tapi apakah hanya karena yang teraniaya tidak merasa dianiaya oleh kita karena kita hanya ikut mewirkan, kita tidak dianggap salah? Tetap salah. Kan itu perbuatan kita.
Hati-hati. Syahidun. Lalu apa akhirnya jamaah sekalian? Nah, itu nanti dalam ayat yang selepasnya ya. Nah, di dalam ayat ke-29 selepasnya itu. Ini sikap yang luar biasa, nanti kita akan sampai ayat ke-29 nanti. Sebab ayat ini baru nak belajar ayat 28 kan. Ayat 29 nanti, itu penutupnya. Bila hoax sudah dirapi seperti itu, penutupnya apa? Kesimpulan terakhir apa? Penamatnya apa? Pendapatnya. Dalam ayat 29, kata Malik, pembesar penguasa Mesir, atau sebenarnya ia adalah, minta maaf kalau bahasa sekarang, IGP Mesir waktu itu. Inspektur Jenderal Polis. Ketua Polis Negara lah kalau dia kata pada Yusuf. Setelah melihat, oh maknanya betul-betul lah bukti benar-benar berpihak pada Yusuf. Yusuf benar. Istriku salah. Setelah tahu betul itu, keputusan pembesar Mesir kepada Yusuf, dia cakap pada Yusuf, a'rid an hada. Itu nanti ayat 29. Yusuf, a'rid an hada. Berpalinglah engkau daripada. Maknanya sudah. Berhenti di sini sajalah. Jangan share pada orang lain. Bahasa sekarang, jangan share dengan orang lain. Tak boleh share. Sudah. Sekarang sudah jelas. Kedudukannya masalah sudah jelas. Siapa salah, siapa benar. Sudah. Cukup di sub ya. Full stop sub ya. Jangan diperpanjang lagi. Tidak perlu orang lain tahu sub. A'rid an hada. Jangan share berita ini. Cantik tak cantik kalau kita tak suruh begitu? Jangan share. Ini tidak tanpa dibayar oleh sesiapa. Malah mungkin membuat, share forward sana, forward sini. Apa kita pikir itu tidak salah dalam agama? Ini, surah Yusuf memberi peringatan yang keras. A'rid. Sudah berarti. Kepada istri kesayangannya, walaupun dia istri kesayangan, bermarwah, bermartabat tinggi, punya kedudukan sosial yang kata pembesar Mesir, wastaghfiri li dzambik. Dan buat engkau, wahai istriku, segeralah kamu minta ampun. Bukan sekadar minta ampun kepada Allah, tapi juga minta maaf pada Yusuf. Kamu berdosa kepada Allah. Kamu sudah melanggar. Minta ampun, tapi di sini minta maaf ya. Di sini saya mengikut pada tafsir yang saya yakini. Dan minta ampunlah kamu bagi salam itu kepada Yusuf. Karena apa? Karena saat itu jamaah sekalian, menurut kebanyakan mufasir, orang Mesir ini bukan mukmin, bukan muslim. Nah, jadi mereka bukan mukmin, bukan muslim. Jadi kalau tuannya kata pada istrinya, mintalah ampun bagi dosamu, itu mana minta maaf pada Yusuf. Ini salah satu tafsir yang saya cenderung kepada yang itu, walaupun ada yang mengatakan minta ampunlah pada Allah. Kalau pada Allah maknanya dia mukminah kan. Di Mesir waktu sudah muslim, hal belum. Ada apa katakan? Ya ini belum muslim. Innaki kunti minal khotiin. Sesungguhnya engkau dari awal lagi engkau ini minal khotiin, daripada orang yang salah. Tengok bahasanya. Innaki, sesungguhnya engkau. Ini ayat 29 nanti ya. Kunti, adalah engkau dari dulu lagi, bukan sekarang, dari awal lagi. Minal khotiin, termasuk orang yang sengaja buat salah. Khote itu sengaja buat salah. Kalau yang tersilap, mukhti. Itu penamat
untuk menamatkan, untuk mematikan, untuk menuktahkan berita palsu, berita bohong, fitnah. Coba, kalau itu kita ikuti. Ya, karena ini fitnah, ini termasuk fitnah akhir zaman. Ya. Menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat. Kawan jadi lawan, suami istri berpecah, sama Muslim sudah tidak saling mempercayai, penuh dengan suudzon. Fahisyah berlaku di mana-mana. Allahu Akbar. Nah, tentang ayat 28, itu ayat untuk menamatkan, menuktahkan hoax. Jangan bertambah merajalela, tapi mesti kita sekat, kita hentikan. Nanti ada penjelasan yang tersendiri. Itu sikap-sikap perlu ada. Ya, perlu ada. Dan yang pertama, sabar. Sabar menahan diri. Jangan respon. Bukan bermakna kita kalah, tapi kita tidak mau menambahkan, memperkeruh keadaan suasana. Tapi jika suatu itu yang sangat-sangat tegas menimpa kita dan memadaratkan diri kita, tolak dengan tegas. Tolak dengan tegas. Bagi orang yang ada kuasa, bagi orang yang jadi orang tengah, kena bijaksana. Rajin cari maklumat, korek-korek, sebelum ia menentukan siapa salah, siapa benar. Karena bagi orang yang ingin memutuskan satu keputusan agar punya dianggap sebagai keputusan yang adil atau paling dekat kepada yang adil, karena manusia penuh kekurangan, mesti berdasarkan fakta dan bukti. Tidak boleh berdasarkan persepsi, apalagi berikan sentimen pribadi. Terlalu suka, orang tidak akan berlaku adil. Terlalu benci pun orang tidak mungkin berlaku adil. Bila semua sudah clear, puas hati, mengaku, sudah. Sekarang aku nasihatkan, hentikan ya cerita ini situ saja. Full stop, jangan sebarkan. Masya Allah. Surah Yusuf itu macam itulah. Satu pengajaran yang bagi saya sangat relevan untuk hari ini. Ya, tentang kejo-mengejo itu, wallah alam lah. Itu ya, kita tak perlu besar-besar yang itu, kita cukup baca saja tentang kebaca dan lain sebagainya. Paham ya? Baik, jemaah sekalian. Sekarang ayat yang ke-28. Itu penjelasan yang tergantung minggu lepas dari saya. Karena ayat 28 kembali kepada rentetan cerita ini, bagaimana falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Falamma maka tatkala ra'a, dia pembesar Mesir dapat melihat, ini selepas dapat keterangan ya, dapat kesaksian. Tuan, jikalah baju Yusuf koyak depan, maka Yusuf bohong. Isteri tuan jujur, bercakap benar. Tapi jika baju Yusuf koyak dari belakang, maka Yusuf itu jujur, cakap benar. Isteri tuan yang menggoda yang menak sangat Yusuf. Isteri puan salah. Oh, logik. Itu yakni hasil bacaan, hasil pengamatan, hasil kajian terhadap apa dipanggil physical evidence. Tu baju koyak.
Oh, ini kalau sekarang, oh ini DNA dia. Oh, ini thumbprint dia. Seperti Waris katakan, physical evidence tidak serta-merta menjadi bukti yang berdiri sendiri, tapi perlu kajian lebih lanjut. Dan ini dikaji lebih lanjut. Oh iya, logik betul. Tengok bajunya pula koyak belakang. Kata tuannya, istri pembesar ni, suami pembesar ni, innahu min kaidikun. Nampaknya saya sudah mendapatkan keputusan yang meyakinkan. Kamu tuduh Yusuf yang nak buat jahat, Yusuf tuduh kamu nak buat jahat, siapa yang bersalah sekarang saya sudah tahu. Bukti sudah ada. Fakta sudah mulai bicara. Sesungguhnya semua ini min kaidikunna. Itu adalah daripada tipu daya kamu. Maknanya kamu yang salah. Kamu 100% menjadi pelakunya. Kamu 100% menjadi fa'ilnya. Yusuf 100% selama ini rupanya hanya jadi maf'ul bih. Engkau fa'ilnya, Yusuf maf'ul bih. Inna kaidakunna adib. Inna kaidakunna azim. Soalnya tipu daya sangat besar. Ini pun jelaskan sepintas lalu selesaikan keputusan sudah diputuskan. Yusuf benar, istrinya salah, itu kan? Tapi adakah selesai di situ saja ayat ini? Tidak. Ini rupanya jamaah sekalian menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan ulama. Perbezaan penafsiran di kalangan ulama. Begini jamaah sekalian. Sekarang saya teruskan apa yang adanya dulu. Saya kutip dari tafsir As-Sa'di. As-Sa'di dalam tafsirnya, falamma ra'a qamisa qudda min duburin, tatkala tuan itu dapat menyaksi, melihat bukti baju Yusuf terkoyak dari belakang, arafa bidzalik sidqa Yusuf wa bara'at. Dia tahu benar, yakin benar. Yusuf benar. Yusuf bercakap benar. Dan Yusuf bebas. Terbebas daripada drama yang tidak menyeronokkan ini. Drama yang mengaibkan ini. Yusuf bercakap benar dan Yusuf bari, tak berlepas tangan. Tak terlibat langsung Yusuf daripada drama yang menjijikkan ini. Wa anna hamil kadhibah, dan istriku rupanya yang bohong. Itu maksud ayat ini. Itu kesimpulannya. Tetapi ulama berbeza pendapat dalam ayat berikutnya ini, ujungnya itu. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu dayamu itu sangat besar. Dahsyat. Kuna itu perempuan. Dan perlu dicatat di bawahnya, diingat, underline, inna kaidakunna azim ini, benar ini firman Allah, ini dalam Al-Quran. Tapi Allah menceritakan apa yang diucapkan oleh Malik. Betul kan? Yang diucapkan oleh Malik, penguasa Mesir. Suami orang itu. Maksud saya begini. Begini ya. Quran itu betul firman Allah. Iya. 100%? Iya. Tapi dalam ayat ini Allah menceritakan apa yang diucapkan oleh Malik tadi. Paham ya? Sebab ini kadang-kadang membuat orang ini menjadi alat oleh orang kafir zaman sekarang untuk menyerang Quran. Kamu kata Quran itu firman Allah? Iya. 100%? Iya. Tapi banyak dalam Al-Quran bukan firman Allah. Itu kan ada ucapan iblis pun ada dalam Quran katanya. Sebab qala iblis. Hal adulluka ala syariki, itu ucapan iblis.
Macam mana kamu boleh kata itu firman Allah? Coba. Inna kaidakunna azim, itu ucapan pembesar Mesir. Macam mana kamu kata firman? Nah, di sini ada satu masalah sendiri ya Mas Kan ya. Di sini ada masalahnya, itu perlu kajian panjang sedikit lah. Kajian panjang sedikit. Jadi bukan mas tempatnya untuk saya jelaskan. Mungkin jamaah ada. Ya, ada kelas lain untuk bicara dari aspek itulah. Sebab dalam Al-Quran jemaah sekalian, ya, ia berlaku hingga hari kiamat, gitulah. Quran ini firman Allah berlaku hingga hari kiamat, bukan hanya berlaku pada zaman Nabi, gitulah. Sehingga cabaran-cabaran orang sekarang, cabaran-cabaran yang berlaku zaman sekarang, cabaran-cabaran yang dilakukan oleh umat manusia hari ini kepada Al-Quran. Quran kita yakin mampu menjawabnya, gitulah. Mampu menjawabnya. Yalah, isu-isu semasa yang berlaku ini, yang orang kafir timbul kepada orang Islam, serang Quran, itu Quran mampu menjawab. Masalahnya kita mampu atau tidak menyampaikan apa yang Quran, jawaban Quran pada mereka. Itu bagi saya cabaran buat kita. Quran sendiri tak ada kemampuan untuk menjelaskannya. Keraguan orang kafir. Orang kafir tuduh Quran itu bukan firman Allah 100%. Buktinya ada ucapan setan pun ada. Ucapan Fir'aun pun ada dalam Quran. Bahkan ada yang qala Fir'aun. Fir'aun berkata. Itu ucapan Allah kah ucapan kau? Iyalah, tapi ini Fir'aun yang kata. Tapi ini Quran. Kan agak membingungkan sedikit. Tapi sebenarnya Quran mampu menjawab. Seperti itu. Masalahnya kita orang mukmin yang baca Quran ini, ada tak kita punya kemampuan untuk menjelaskan jawaban Quran kepada mereka? Itu cabaran kita. Jadi saya pikir cabaran-cabaran hari ini, atau apa istilahnya bahasa yang mudah ya, cabaran semasa lah ya. Cabaran semasa, ini wajib kita gali. Dan betul-betul yang semasa, bukan cabaran zaman dahulu. Cabaran yang berlaku yang dulu sudah dijawab oleh para nabi. Nabi menghadapi cabaran dalam dakwah. Dan Nabi telah selesaikan. Bagi saya itu bukan cabaran semasa. Itu cabaran pada Nabi. Kita menceritakan apa yang Nabi alami. Sekarang apa yang kita alami ini, jamaah sekalian. Itu baru semasa. Depan mata kita. Yang boleh jadi ini tidak berlaku pada zaman Nabi. Tapi apakah ini bermakna kita tidak punya jawaban? Mungkin kita tidak punya jawaban, tapi Quran ada jawaban. Yang jadi masalah, mampukah kita memberi jawaban kepada mereka yang meragu itu yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran. Nah, itu tugas kita lah. Tugas kita. Contoh ayat ini. Ini ucapan Malik. Tapi Quran firman Allah. So, macam mana dia maksudnya? Baik, jamaah sekalian. Ayat ini saya tidak akan melihat dari aspek itu ya. Tidak akan jelaskan dari aspek itu ya. Sebab itu ya mungkin tajuk lain yang tapi sangat penting. Bagi saya sangat penting. Quran dilihat dari seperti ini sangat penting. Sebab Quran itu kitab yang hidup. Hidup sentiasa. Yang berlaku hingga akhir zaman apa? Sehingga mampu menjawab apa saja cabaran. Hanya kita perlu ya lebih bersungguh-sungguhlah untuk mentadaburinya, itu saja. Ikhtalafal fihi al-mufassirun, dalam ayat ini, dalam kalimat inna kaidakunna adim, ulama tafsir berbeza pendapat. Okey, berbeza pendapat. Pertama, berbeza pendapat tentang siapa yang kata. Satu. Ada yang kata bahawa inna kaidakunna itu perkataan Malik. Perkataan isteri suami pembesar Mesir tadi. Aziz. IGP Mesir itulah. Pendapat lain mengatakan tak, itu bukan ucapan Malik, Aziz. Itu ucapan syahid. Itu ucapan saksi itu. Yang memberikan kesaksian bila baju so koyak depan ke koyak belakang.
Wasahida Saidun, itulah. Di sini. Bahkan ada yang kata, itu firman Allah. Sebab apa? Pertama, sebab Quran, firman Allah lah. Yang keduanya, kalaupun itu ucapan Malik, atau ucapan syahid, tapi kan Allah tidak menafikan makna ucapan itu. Makna kalimat itu, sesungguhnya tipu daya kamu, wahai perempuan, sangat besar. Kalaupun itu ucapan Malik, ditanggap begitu, ataupun pendapat itu ucapan syahid, tapi kan Allah tidak menafikan kebenarannya. Bila Allah tidak menafikan kebenarannya, mana itu juga ucapan dan firman Allah. Tengok, di sini ulama sudah berbeza pendapat. Sebab jamaah sekalian, memahami perjanjian ini nanti punya kesan, punya akibat, punya konsekuensi yang sangat dahsyat dari segi penilaian kita terhadap kaum perempuan. Ini termasuk kajian kini sebenarnya, termasuk kajian kini ya. Begini, pertanyaannya. Kerana dalam ayat ini berkata, inna kaidakunna adzim, sesungguhnya tipu daya engkau, kunna ini perempuan ya, mana istri itu, adalah sangat besar. Pertanyaannya, hal kaidun nisa'i a'zamu min kaidis syaitan? Adakah tipu daya yang dilakukan oleh syaitan, oleh perempuan, bagi memperdayakan mangsanya itu lebih dahsyat, lebih besar, lebih agung, lebih berbahaya dibandingkan tipu daya setan? Itu pertanyaannya. Saya ulangi. Dengan ayat ini adakah bermakna tipu daya perempuan untuk menjahanamkan atau menggoda mangsanya itu lebih dahsyat daripada tipu daya setan? Kenapa pertanyaan ini timbul? Ya, pertanyaan ini timbul kerana di dalam surah Yusuf ayat 28, inna kaidakunna adzim, tipu daya perempuan itu besar, sementara di dalam surah An-Nisa ayat 76, coba jemaah lihat. Mari kita buat kajian. Sementara dalam surah An-Nisa, akhir surah An-Nisa ayat 76, Allah Subhanahu berfirman, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah sangat lemah. Macam mana nih? Kalau inna kaidakunna adzim itu katalah ucapan manusia, dalam hal ini yakni Malik ataupun syahid, yang mengatakan bahawa tipu daya perempuan itu sangat besar. Sementara dalam surah An-Nisa, akhir surah An-Nisa ayat 76, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Itu firman Allah. So, maknanya memang Allah sini membenarkanlah tipu daya perempuan itu lebih dahsyat daripada tipu daya syaitan. Tak seberapa usaha yang dilakukan oleh perempuan terhadap mangsanya untuk menyesatkannya itu lebih dahsyat daripada usaha setan untuk menyesatkan mangsanya. Sebab setan hanya dhaif, kata Allah. Tapi ingat ya, ini question mark ya, kita tanya. Belum kesimpulan. Belum kesimpulan. Ini question mark. Sedang saya yakin jamaah pasti akan timbul question mark macam tu. Iya ya. Ini kata tipu daya perempuan agung. Dalam ayat lain Allah kata tipu daya setan itu lemah. Lebih-lebih lagi dalam surah An-Nisa ayat 76 tu yang firman Allah itu firman Allah, inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Sementara dalam Yusuf 28 ini tengok rangkaian ayat itu ucapan manusia, dalam ayat ini yakni Malik ataupun syahid. Jadi adakah ini membenarkan bahawa tipu daya perempuan lebih atau dalam bahasa yang mungkin lebih ekstrim, adakah ini bermakna kaum perempuan itu lebih bahaya daripada syaitan? Coba kalau macam tu.
Kalau siapanya iya, kata, oh iya, perempuan lebih bahaya. Dengan hadis-hadisnya yang banyak umpamanya. Jamaah sekalian, dalam hal ini memang kita perlu berhati-hati ya. Maksud saya begini, perlu kajian yang secara komprehensif, ya, secara komprehensif, syumul, secara menyeluruh, komprehensif, sebelum kita mengambil keputusan. Ya, apalagi nanti ada dibenarkan kalau kita simpulkan, ya perempuan lebih bahaya daripada syaitan. Katalah kita secepat itu mengambil kesimpulan, lalu kita ingin menjustify kesimpulan kita tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala umpamanya ya, di dalam firman Allah yang menyatakan itu dalam sahih Muslim yang saya bayangkan. Dalam sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, Nabi pernah berkata, agak panjang hadisnya tapi saya ringkasnya beginilah. Suatu hari Nabi pernah melihat seorang perempuan, ternampak seorang perempuan. Fa'atam ra'atahu Zainab. Kemudian Nabi segera balik dan menemui istri baginda Zainab. Qada hajatahu, Nabi menunaikan hajatnya, maksudnya mencampuri Zainab. Lepas itu keluar jumpa sahabatnya. Faqala, apa sabda Nabi? Inilah Muslim. Innal mar'ata takbalu fi suratis syaitan. Hai sahabatku sekalian, sesungguhnya perempuan ini ketika datang menghadap kita itu dalam rupa setan. Tudbir ala surati syaitan, dan ketika ia meninggalkan kita, membelanggarkan kita, itu pun dalam rupa setan. Faida absara ahadukum ra'atan, maka siapa di antara kamu wahai lelaki yang nampak perempuan di luar sana, dan tentu ada keinginan kepadanya, falyati alahu, cepat-cepatlah balik, jumpai saja istrinya. Fa'ina dzalika rumah finasi, karena itu boleh menolak. Coba hadis ini kalau difahami secara harfiah dan secara parsial. Masalah ini tidak dilihat secara komprehensif. Jadi mengambil kira banyak hadis dan banyak dalil. Pasti kesimpulannya, kalau hadis ini kita simpulkan, oh perempuan tu mana lebih tahu daripada setan. Bila kita tengok dari depan, muka setan yang nampak. Bila belakang, jangan-jangan kalau faham seperti itu, nanti kaum perempuan protes mungkin. Ya Allah, aku macam setan. Tapi betulkah begitu? Kenapa begitu hina sekali kita ini? Mungkin tidak mustahil akan timbul begitu, tapi hanya tak beraninya menzahirkannya, takut dianggap nanti menolak hadis ini. Tengok. Tapi itu hadis Nabi. Nabi kata macam tu. Menghadap atau balik muka setan. Kalau kami tolak, takut dosa sebab itu hadis Muslim. Tapi kalau nak menerima, betul ke aku ni lebih takut daripada setan? Tengok. Hadisnya yang tak betul ke atau pemahaman kita yang tidak sesuai dengan makna hadis? Di sini masalahnya. Sebab kalau perempuan itu dikatakan macam muka setan tadi, kenapa dalam hadis yang lain pula, hadis sahih juga, Imam An-Nasai, dalam sunannya, daripada Anas bin Malik, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa. Nikmat dunia yang sangat banyak ini, yang Allah anugerahkan, yang paling aku sukai, kata Nabi, paling aku sukai, satu adalah wanita. Kedua adalah at-taib, wangi-wangian. Itu nikmat dunia ya. Nikmat dunia macam-macam jemaah sekalian. Tapi Nabi beritahu, dari sekian banyak nikmat dunia yang macam-macam itu, yang paling aku suka, ahabbu ilayya, perempuan. Di sini kita sudah mulai, iya ya, perempuan adalah nikmat dunia yang Nabi paling suka. Tapi kenapa Nabi kata tadi, awas,
Kalau tengok perempuan, depan muka setan, belakang. Dah bingung lagi kita. Saya itu memahami satu masalah tentang kedudukan perempuan. Jangan baca hanya satu dalil, lalu kita simpulkan. Itu yang saya kata, mesti dilihat, dikaji secara komprehensif. Holistik dan komprehensif. Kalau tidak, nanti kita kacau. Contoh ayat yang sudah kita pelajari. Ayat ini lalu kita simpulkan, perempuan, tipu daya perempuan lebih dahsyat daripada tipu daya syaitan. Akhirnya apa mafhumnya? Kalau begitu, kita dah lebih berwaspada terhadap wanita daripada terhadap syaitan. Macam mana pula ya? Sedangkan Allah pula menyuruh kita setiap nak rasa wakil itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah suruh kita berlindung daripada syaitan pula. Jadi kalaulah tipu daya perempuan lebih dahsyat, apa ini bermakna ayat tadi kena tukar? A'udzubillahi minan nisa. Tidak mudah. Sebab itu ulama tafsir berbeza pendapat. Ini yang saya katakan tidak mudah ya Mas Yan, tapi kena mengkaji, bukan mustahil. Maksud saya, kalau boleh, usahakan jangan kita memahami satu-satu kes seperti ini secara sederhana dengan membaca satu atau dua ayat atau dalil, lalu kita simpulkan. Nanti susah kalau begitu. Susah. Tapi sudah jadi kesimpulan yang dianggap kesimpulan akhir. Dianggap sudah kesimpulan akhir yang tak perlu dikaji lagi. Sudah istilahnya, ya akhir maknanya sudah final and binding. Kacau kalau sudah final. Makna yang tak sama dia ini, salah. Wah, itu bagi saya sangat. Ini perlunya kajian ya. Kajian. Ya, kena berlahan-lahan lah. Baik. Saya kutip dahulu Imam Al-Qurtubi. Ini nampaknya sudah mulai membuka, Imam Qurtubi sudah mulai membuka jalan yang cerah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ketika mentafsirkan inna kaidakuna adim itu, jadi inna maqala adim, sesungguhnya yang berkata azim tadi, inna kaidakuna adim sama ada malik ke, ataupun syahid ke, li'izumi fitnatihinna, wahtiyalihinna fitakholus min waratatihinna. Yang dimasukkan tipu dayamu itu sangat besar itu, yakni menunjukkan betapa besarnya fitnah yang dilakukan oleh perempuan tadi, betapa besarnya tipu daya, dalam bahasa saya, rekayasa. Tipu daya bagi saya rekayasa. Untuk dia menyelamatkan dirinya daripada peristiwa ini. Dia melakukan kesalahan yang sangat besar. Karena dia tak mau nanti dikatakan salah, namanya tercemar, maka ia bersungguh-sungguh untuk melepaskan dirinya, menyucikan dirinya, dengan cara apa sekalipun. Nah, cara yang dilakukan untuk melakukan bukan calang-calang cara, bukan usaha yang sambil lewat, tapi usaha bersungguh-sungguh. Itu maksud kaidikuna azim. Kata Imam Al-Qurtubi. Bukan kata saya ya. Bukan kata saya. Walaupun ada juga riwayat yang disadarkan, wallahu alam, karena hari ini ada yang menolaknya. Contohnya yakni daripada Muqatil. Daripada Yahya bin Abi Katsir, daripada Abi Hurairah. Pernah diriwayatkan, walaupun riwayat ini masih diperselisihkan ya, tentang matannya, diberitakan Nabi SAW bersabda. Nah ini, inna kaidas nisa'i a'zam min kaidis syaitan. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu lebih dahsyat daripada tipu daya untuk mendapatkan orang daripada dengan oleh syaitan. Karena Allah berfirman, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Allah berfirman tipu daya syaitan itu lemah. Sementara Allah berfirman tentang tipu daya perempuan, inna kaidakuna alim. Dikatakan ada riwayat seperti itu. Jadi kalau ikut riwayat ini, maknanya betul lah tipu daya perempuan itu lebih dahsyat.
Tapi adakah maksud ayat ini seperti itu? Nah, inilah yang perlu kita kaji, jamaah sekalian. Jamaah sekalian, begini. Pertama sekali, dan memang ada yang berpendapat seperti itu. Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, ini bukan pendapat Az-Zamakhsyari. Nama tafsirnya Al-Kasyaf ya. Bukan Imam Zamakhsyari, tapi Imam Zamakhsyari mengutip pendapat-pendapat ulama pada zamannya dan pada sebelumnya. Beliau kata, "Ana akhafu minan nisa aktar mimma akhafu minas syaiton." Bahkan ada ulama pada zamannya atau sebelum Az-Zamakhsyari, dia ada yang berkata begini, aku lebih takut kepada wanita, lebih takut takutku kepada setan. Setan aku takut, tapi aku lebih takut kepada setan, kepada manusia, wanita. Karena Allah berfirman, tipu daya setan itu lemah, sementara tipu daya perempuan itu besar. Ini sudah dikatakan kesimpulan ya. Ini sudah kesimpulan hukum nih. Maknanya betul lah. Tipu daya perempuan itu lebih dahsyat daripada itu. Kalau kita ada rasa takut, ya lebih takut pada perempuan. Ingat ya, ini mereka sudah berkesimpulan seperti itu. Ada yang kata begitu. Imam Al-Alusi, dalam tafsirnya, ini saya kutip dulu apa kata mufassir. Diriwayatkan daripada sebagian ulama pada waktu itu, kalau ana akhafu nisa ma la akhafu minas syaitan, sama seperti tadi, aku lebih takut kepada perempuan lebih daripada aku kepada syaitan, berdasarkan firman Allah dalam surah Yusuf dan surah An-Nisa. Li'anna syaitan yuwaswisu masyariqah wa nuwajuhun nabi. Alasannya apa? Ya, karena setan ini menggoda kita itu masyariqah, curi-curi. Kita tak nampak setan. Menggodanya, menyasarnya curi-curi. Tipu dayanya curi-curi. Tunggu kita lengah. Lagi pula kita berbeza alam dengan dia. Sementara tipu daya syaitan, godaannya untuk buat maksiat itu terang-terangan, depan mata. Depan mata. Jadi yang godaannya datang depan mata, wah itu lebih kita takuti daripada yang curi-curi. Alasannya macam tu. Kata yang berpendapat seperti ini. Yang seperti ini. Tak lain hanya dengan Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti. Seorang ulama yang hebat juga pada zamannya. Beliau memberi komentar begini. Inna kaidakuna azim. Ayat ini jamaah sekalian, ya, yakni yang ada yang memahami bahawa tipu daya perempuan itu lebih besar daripada tipu daya setan. Dengan ini dalam surah An-Nisa, ya, yakni kata beliau, inna dzalika likauni kaidahuna muwajahah ba'da wiswasah. Tadi saya katakan. Sama dengan kata Imam Al-Alusi. Kata Imam Shanqiti. Kerana tipu daya syaitan itu senyap-senyap, wiswasah saja, hanya gangguan bisikan. Ini depan mata, muwajahah, depan mata. Sementara demikian juga kata Imam As-Samarqandi, Abu Laith As-Samarqandi pun sependapat seperti itu. Beliau kata, yakni kaidus syaitan bil waswasah wal khayal. Tipu daya syaitan itu hanya wiswasah, gangguan, bisikan, dan khayali. Sementara kaidun nisa bil muwajahah wal ayat. Terang-terangan depan mata. Bermuwajahah. Bermuwajah. Itu contoh-contoh pendapat di kalangan ulama yang menyetujui bahwa tipu daya perempuan itu lebih bahaya, lebih pesat, lebih dahsyat daripada tipu daya syaitan. Oke, paham itu ya? Itu kesimpulannya. Dan itu bukan kesimpulan tuh. Bukan kesimpulan. Tetapi jamaah sekalian, ada mufassir lain yang kurang setuju dengan pendapat itu.
Yang kurang setuju bahawa tipu daya perempuan itu lebih dahsyat daripada tipu daya syaitan, lebih kuat. Ya. Saja begini, la yazum minhuma kaidu kaunu kaidin nisa a'zam min kaidi syaitan ala itlaq. Sesungguhnya tipu daya kamu wahai perempuan itu lebih besar, itu tidak daripada tipu daya syaitan, itu tidak bersifat mutlak. Maknanya kita tidak boleh ambil sebagai satu keputusan, kesimpulan hukum. Meskipun tidak, dia tidak bersifat mutlak, absolut. Wa innama, hanya saja, yumkin ayakuna idamu kaidi nisa bin nisbah li kaidi rijal wa dha'fi kaidi syaitan bin nisbah li kaidi. Saya mengatakan, boleh jadi yang dimaksudkan ayat itu tipu daya perempuan terhadap lelaki lebih dahsyat daripada tipu daya lelaki terhadap perempuan. Maksudnya, lebih besar kemungkinan lelaki terpedaya oleh perempuan daripada perempuan terpedaya oleh lelaki. Atau makna yang lebih jauh lagi, kemungkinan besar ketertarikan lelaki itu lebih besar terhadap perempuan, itu lebih besar daripada ketertarikan perempuan terhadap lelaki. Sehingga lelaki mudah diperdayakan. Faham maksudnya? Ada kata begitu. Jadi ini hanya cerita tentang lelaki dan perempuan. Jadi bersifat nisbi. Bahwa tipu daya lelaki itu tak sekuat untuk berikan perempuan, tidak sekuat tipu daya perempuan memperdaya lelaki. Itu maksudnya. Kenapa begitu? Ya, mungkin kelemahannya atau puncanya karena sifat lelaki, sifat tertariknya laki pada perempuan itu lebih besar biasanya daripada ketertarikan wanita kepada lelaki. Jadi justru tidak menunjukkan kuatnya tipu daya perempuan, tapi lebih kepada lemahnya lelaki. Sehingga tipu daya perempuan yang sebenarnya mungkin tak sekuat manapun, lelaki boleh terpedaya. Ada yang memahami lebih seperti itu. Sementara tipu daya setan itu lemah, itu maksudnya yakni dha'fu kaidi syaitan binisbati li kaidillah. Tipu daya syaitan itu lemah, itu dibandingkan dengan tipu daya Allah kepada syaitan. Dah lain kan? Karena ayat surah An-Nisa tadi ceritanya tentang itu. Ceritakan dalam peperangan. Tentulah balasan Allah terhadap tipu daya syaitan itu jauh lebih dahsyat daripada tipu daya syaitan untuk memperdayakan orang mukmin. Tipu daya syaitan dan orang mukmin ini sebenarnya sangat lemah, tak ada artinya bila dibandingkan dengan pertolongan Allah terhadap orang mukmin. Jadi apa maksudnya? Ya maksudnya surah An-Nisa, kalau kesimpulkan secara mudah ya, itu maksudnya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-74, kita pelajari ini, tidak ada kena-mengena dengan surah Yusuf ini. Surah An-Nisa ayat 76, tak ada kena-mengena dengan surah Yusuf 28. Kisnya lain. Surah Yusuf ini ayat 28 cerita tipu daya perempuan terhadap lelaki. Sementara surah An-Nisa ayat 76 tipu daya syaitan berbanding tipu daya Allah. Tengok, mufasir yang lain memahami tidak seperti pertama. Yang pertama tegas, kesimpulannya tipu daya perempuan lebih dahsyat daripada lelaki. Menguatkan pendapatnya. Yang lain menolaknya. Oh, tidak begitu maksudnya. Tidak begitu maksudnya. Contohnya siapa? Contohnya punya An-Naisaburi. Seorang pengkaji Al-Quran An-Naisaburi berkata, fal murad inna kaidah syaitani dha'if bin nisbati ila ma yuridullahu ta'ala imda'u wa tanfidhahu. Surah An-Nisa 76 yang mengatakan sedangkan tipu daya syaitan itu lemah, itu bila dinisbahkan, dibandingkan dengan apa yang Allah kehendaki.
Allah menghendaki orang mukmin kuat, orang mukmin menang, orang mukmin hebat. Sekuat manapun setan menipu, tak ada makna. Itu maksud tipu daya yang lemah itu. Bila dinisbahkan dengan pertolongan Allah. Wa kaidu nisa yang azim, adapun tipu daya perempuan itu sangat besar, binisbati ila kaidi rijal. Bila disebut dengan tipu daya lelaki terhadap perempuan, fa innahum yang benahum wasabi ulhum tidak arana ila akhir ayat. Lebih-lebih lagi jika si lelaki itu tidak punya kekuatan diri. Sedahsyat manapun tipu daya perempuan, jika si lelaki itu punya kekuatan iman, tak ada maknanya. Contohnya Nabi Yusuf. Oh, iya pula ya. Iya pula. Kalau begitu maknanya tipu daya perempuan lemah. Ya, dalam hal ini lemah. Bila berapa dengan laki yang sangat kuat imannya. Karena si laki tadi dapat perlindungan pada Allah. Demikian juga sebaliknya. Tipu daya laki boleh jadi jauh lebih kuat daripada tipu daya perempuan. Bahasa modernnya, boleh jadi rayuan lelaki terhadap perempuan lebih hebat daripada rayuan perempuan pada lelaki. Apakah ini mana semua lelaki punya kemampuan merayu yang dahsyat sehingga perempuan semua terpedaya? Ya juga tidak. Bergantung kepada yang dirayu juga. Jika yang dirayu itu punya kekuatan diri, sedahsyat manapun, sehebat manapun rayuan si lelaki, tak ada makna. Laki yang punya niat jahat pada perempuan dengan pelbagai cara. Dengan cara itu, cara ini, dengan cara itu, cara ini, jaji itu, jaji ini. Untuk mengajak perempuan berbuat tak senonoh itulah. Kalau perempuan itu kuat imannya, tak ada makna. Itu maksud An-Naisaburi, bermakna tipu daya perempuan kuat itu sifat nisbi, bukan sifat mutlak. Bukan semua perempuan dan bukan dalam semua keadaan. Demikian juga Sayyid Ridha. Syekh Muhammad Rashid Ridha. Syekh Muhammad Rashid Ridha. Lantasnya Al-Manar. Murid kepada Syekh Muhammad Abduh. Seorang tokoh. Ya, dianggap tokoh reformis lah. Seorang reformis. Abad awal 20-an dahulu. Atau akhir 19 di Mesir. Banyak idea-idea, gagasan-gagasan menjadi pencetus bagi idea-idea pembaruan. Berantas berbagai macam khurafat yang datang luar Islam. Ramai murid-murid beliau di Asia Tenggara, Nusantara khasnya, yang pernah belajar beliau dan menjadi reformer dan mujadid di negeri masing-masing. Apa kata Rasyid itu? Ketika Allah menyebut inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Dan ketika Allah menyebut inna kaidakuna azim, itu sebenarnya yastaju Allah cerita dalam keadaan yang berbeza. Qaul hadza iqrarun lahu fal maqam mukhtalif. Betul itu Quran. Tapi kedudukannya, situasinya, case-nya mukhtalif, berbeza. Innama qaidun niswah ba'du kaidi syaitan. Rasul itu bahkan berani mengatakan, sesungguhnya tipu daya perempuan terhadap lelaki itu hanyalah sebagian daripada tipu daya syaitan. Wah, itu lebih menarik itu. Bahwa tipu daya perempuan terhadap lelaki itu sebagian daripada tipu daya syaitan. Sehingga bila Nabi melarang lelaki berduaan dengan perempuan di tempat yang sepi, larangan itu apa? Ya, memang mungkin perempuan nanti akan merayu si laki atau si laki akan terayu atau merayu pada perempuan sehingga berlaku maksiat. Situ ada berlaku. Tapi ingat, tipu daya lawan jenis di situ itu sebagian daripada tipu daya setan. Karena Nabi kata apa? Janganlah
seorang kamu berduaan dengan perempuan bukan muhrimnya? Karena yang ketiganya adalah syaitan. Setan yang ketiga. Setan itu pemain utamanya. Setan itu sang pengarahnya. Direkturnya setan. Memperalat menggunakan anak Adam ini. Sehingga Syed Rashid Ridho berani mengatakan, tipu daya perempuan itu hanya sebagian daripada tipu daya syaitan. Macam mana kamu boleh kata tipu daya perempuan hebat dan tipu daya syaitan lemah? Sehingga Imam Rashid Ridho memahami tidak berdaya, tidak secara parsial, tajazuk, tapi secara menyeluruh, dikaji semuanya. Wah, ini menarik dikata beliau ini. Ulama kini, Abdul Aziz bin Baz contohnya. Ketika mengkomentari ayat ini, beliau berkata, "Kaidakuna azim hada nisbi." Ucapan tipu daya kamu itu sangat besar. Itu bisa nisbi ya, nisbi, relatif. Bukan absolut, bukan mutlak. Sementara inna kaidah syaitani kana dha'ifa, itu juga nisbi. Tipu daya setan lemah, itu nisbi. Tipu daya kamu besar, itu nisbi. Ai bi nisbati ila man ista'ana Allah bi. Bergantung, nisbi, yakni bergantung pada orang yang ditolong oleh Allah. Orang yang dapat pertolongan Allah, perlindungan Allah, sebesar manapun tipu daya, menjadi tidak bermakna. Itulah. Tapi kalau orang tidak dapat pertolongan pada Allah, selemah apapun rayuan, pasti terpedaya. Ta'awwadzubillah. Wasta'asubillah. So, bagaimana kamu kata tipu daya setan itu lemah? Apakah karena Allah berkata tipu daya setan lemah, lalu kamu kata lemah sehingga kamu tidak perlu khawatir? Bukan begitu. Lemah jika kamu ini ada perlindungan daripada Allah. Lemah. Tapi kalau kamu tidak punya perlindungan daripada Allah, tipu daya setan sangat dahsyat. Sebenarnya tipu daya perempuan sangat besar jika kamu tidak punya perlindungan daripada Allah. Tapi kalau kamu dapat perlindungan daripada Allah, sebesar apapun tipu daya, menjadi tak ada artinya. Jadi kedua-dua itu bersifat nisbi. Tipu daya setan kuat itu pun, lemah itu pun nisbi. Tipu daya perempuan kuat, besar itu pun nisbi. Kata Abdul Aziz bin Baz. Di sini sudah mulai bercambah yang sekarang pendapat-pendapat ini. Sebab saya kata tadi, kita mesti melihatnya secara holistik dan komprehensif. Tidak boleh secara parsial memahaminya. Sebab kalau tidak, ini kembali nanti kepada hadis yang saya katakan tadi ya. Hadisnya Muslim Sahih itu. Hati-hati dengan perempuan. Perempuan itu menghadap datang pada kamu pun dengan rupa setan, nanti bunuh-bunuh. Kalau kita fahami secara sembrono, jamaah sekalian, kalau ayat kita secara sembrono, akhirnya betul lah tuduhan orang kafir bahwa Islam ini agama yang sangat diskriminatif. Secara tak langsung kita membenarkan nanti tuduhan orang-orang yang menuduh Islam agama yang sangat diskriminatif. Buktinya tengok, perempuan sejajarkan dengan itu. Bukan salah hadisnya, barangkali kita yang belum tepat memahami hadis tadi, apalagi memahaminya secara tajazub. Begitu jamaah sekalian. Baik, untuk sementara itu saja. InsyaAllah saya akan sambung pada yang lain. Untuk nyambung penjelasan bagi saya sangat penting. Sebab saya coba kaitkan dengan keadaan kita sekarang. Kita kaitkan dengan cabaran kini. Islam mesti mampu menjawab, Al-Quran mesti mampu menjawab cabaran yang ada depan mata kita. Termasuk fahaman-fahaman yang sekarang. Sebab mungkin peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi tidak berlaku pada sekarang, dan yang sekarang tidak berlaku pada Nabi. Nabi dahulu sudah menjawab semua rintangan. Yang musuh Islam sudah dijawab mereka semua. Jadi kalau kita baca itu, ya kita hanya baca sejarah lah. Masih untuk hari ini, untuk kita. Dan Islam dengan Qur'annya, kitab yang hidup sepanjang zaman. Mudah-mudahan yang sedikit itu dapat bermanfaat. Sebelum nanti kita tambah insyaAllah. Yang benar-benar Allah jua. Silap kalau masalah sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.